Halo guys, selamat datang di channel Pecinta Drama. Di sini kita akan membahas seputar drama-drama yang menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 drama Jepang yang dirilis pada tahun 2020. Mumpung udah akhir tahun nih, drama apa aja itu? Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita bahas. Satu, Love Lasts Forever. Iya, gue tahu, gue udah pernah taruh nih drama di 10 drama Jepang Takeru Sato. Tapi itu hanya ditaruh saja, tidak dibahas. Jadi di sini, mari kita bahas. Menceritakan tentang seorang cewek yang ingin sekali menjadi perawat yang bernama Sakura. Hal itu dimulai ketika dia masih SMA, masa-masa di mana dia sangat menginginkan jodoh yang sangat baik untuk dirinya. Sampai-sampai dia berdoa di kuil dan membeli gantungan kucing yang dianggapnya sebagai jimat, agar hal baik datang padanya. Saat dia mau pulang, dia melihat ada seorang nenek yang terjatuh. Dia pun panik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kepanikannya itu, dia berteriak meminta tolong dengan sangat keras dan ketakutan. Lalu datanglah seorang pria yang sangat tampan dan berani, yang sangat sigap dalam menolong nenek tersebut. Dan ternyata, cowok tersebut adalah seorang dokter yang bernama Tendo. Saat Sakura berterima kasih kepada dokter Tendo tersebut, dokter Tendo pun mengelus kepalanya dan berkata kalau semuanya sudah baik-baik saja. Karena hal tersebutlah yang membuat Sakura ingin sekali masuk ke sekolah perawat agar bisa masuk ke rumah sakit yang sama dengan dokter kesukaannya itu. Dan kemudian dia pun masuk ke rumah sakit umum Hyura, rumah sakit di mana dokter Tendo bekerja. Akan tetapi dokter Tendo yang dulu bukanlah dokter Tendo yang sekarang, karena kejadian itu sudah terjadi 5 tahun yang lalu. Dokter Tendo yang sekarang sudah berubah drastis. Ditambah lagi, saat bertemu dengan dokter Tendo lagi sejak 5 tahun yang lalu, Sakura langsung menyatakan perasaannya. Dan jelas, dia ditolak oleh dokter Tendo yang sekarang sudah memiliki julukan Iblis. Akan tetapi dia tidak menyerah begitu saja untuk mendapatkan hati dokter yang sangat dicintainya itu. Kalian bisa nonton sendiri drama ini. Dua, Peanut Butter. Menceritakan tentang organisasi yang berfokus pada wanita yang sudah menikah tetapi memiliki masalah dalam rumah tangganya. Organisasi tersebut bernama Peanut Butter Sandwich. Ya, seperti namanya. Dalam organisasi tersebut ada orang yang makan sandwich dan menggunakan selai kacang tentunya. Ya, namanya peanut butter. Organisasi tersebut hanya memiliki 3 orang saja yang memiliki keunikan mereka masing-masing. Tugas mereka seringkali adalah memantau orang yang terlebih khusus adalah cewek-cewek yang dimana mereka tidak boleh melakukan kontak fisik dengan orang yang akan diinvestigasinya dan hanya boleh memantau saja. Atau dia akan dipecat. Kenapa dia? Karena di organisasi mereka hanya ada 1 orang saja yang menjadi anggota dan 2 orang lainnya adalah penyuruh. Orang yang disuruh itu bernama Tachibana Tsubaki. Entah kenapa dia bisa masuk ke organisasi aneh tersebut. Tugasnya tentu berbeda-beda dan sangat membingungkan. Akan tetapi, biarpun begitu dia sangat menyukai pekerjaannya itu. Tiga, Daddy is my classmate. Menceritakan tentang kehidupan seorang anak perempuan dengan ayahnya karena ibunya yang sudah meninggal. Ibunya Yui Aragaki dong, gile-gile. Cewek tersebut bernama Sakura dan ayahnya adalah Taro. Taro sangat khawatir tentang anaknya itu, maka dia masuk ke kampus yang sama dengan anaknya. Gile-gile coy, ayah dan anak masuk ke kampus yang sama dong, bahkan sekelas. Biarpun ayahnya bisa dibilang sedikit kocak, tapi begini-begini dia lulusan Todai. Taro juga merupakan seorang penulis buku. Buku-buku yang ditulisnya pun disukai oleh teman Sakura bernama Hatakeyama. Ada juga teman lainnya yang punya jalan hidup masing-masing. Lambat laun Sakura mulai menyukai Hatakeyama dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi tidak semudah itu Ferguson, karena ada ayahnya yang mengganggu mereka. Tapi Taro, ayahnya Sakura itu sempat dicintai loh oleh salah satu temannya Sakura. Iya, gue tahu aneh, tapi begitulah ceritanya. Pikir secara logika aja ya kan? Mana ada seorang cewek kuliahan yang suka pada om-om, apalagi ayah dari teman baiknya. Tapi tenang, itu hanya jadi cinta bertepuk sebelah tangan saja kok. Karena Taro masih sangat mencintai istrinya, biarpun istrinya sudah meninggal.
dan tidak akan mungkin untuk berpacaran dengan cewek kuliahan. Tapi overall, ini drama bagus kok untuk ditonton. Kalian bisa nonton sendiri drama ini. Empat, This Guy is the Biggest Mistake in My Life. Ini merupakan salah satu drama terkocak yang pernah gue nonton selain drama tadi. Berawal dari Yui Sato yang adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang sangat bersedih akibat anjing yang sangat dicintainya meninggal. Ia meratapi hal itu dengan menangis dan mabuk di sebuah bar. Di saat dia sedang curhat tentang masalah anjingnya itu kepada penjaga bar tersebut, datanglah seorang cowok yang menyarankan dia untuk mati jika ingin melihat anjingnya yang sudah mati itu, dan mengatakan bahwa semua makhluk hidup yang sudah mati tidak dapat kembali lagi, jadi tidak ada gunanya bersedih. Padahal yang dibilang oleh cowok itu merupakan suatu hal yang baik menurut gue. Tapi Yui malah tidak terima akan hal tersebut dan membuat cowok itu terjatuh dengan kakinya, yang dimana itu bukan hal yang baik untuk ditiru. Ternyata cowok yang dijatuhkannya itu adalah Kyoichi, direktur di tempat Yui bekerja. Tentunya mendengar hal itu Yui jadi sangat takut. Ternyata Kyoichi malah menyuruh Yui untuk menjadikannya budak dan menganggapnya sebagai anjing dari Yui. Karena Kyoichi telah jatuh cinta dengan Yui pada pandangan pertama. Ya, memang aneh, mana ada orang yang jatuh cinta saat mereka jatuh kan ya? Itulah yang dipikirkan oleh Yui saat mendengar perkataan dari Kyoichi. Jadi, apakah Kyoichi bisa mendapatkan hati Yui atau tidak? Kalian bisa nonton sendiri drama ini. 5. Marry Me. Jika kalian pernah nonton live action maupun anime Koito Uso, drama ini mirip dengan itu. Menceritakan tentang kehidupan di Jepang yang angka kelahiran dan menuanya masyarakat telah turun. Sebagai langkah penanggulangan meningkatnya generasi muda yang tidak bekerja, rancangan undang-undang eksperimental telah disahkan yang dikenal dengan Need Protection Law. Sebelum rancangan undang-undang tersebut dilaksanakan, akan ada pelaksanaan uji coba yang akan dilakukan oleh PNS nasional dan akan dilakukan dengan berangsur-angsur. Orang yang dipilih untuk proyek tersebut adalah Akiyasu, yang akan menikah dengan peraturan pemerintah. Untuk itu, Akiyasu pergi ke rumah cewek yang akan menjadi istrinya untuk tanda tangan kontrak nikah, agar status mereka sah. Akan tetapi tidak semudah itu saudara-saudara. Saat kunjungan pertamanya, dia melihat banyak kerumunan orang di depan rumah calon istrinya itu, karena mereka mengira kalau calon istrinya itu sudah mati, padahal tidak. Orang tersebut adalah Himawari Sawamoto. Kemudian Himawari yang tidak tahu apa-apa mendengar semuanya itu, tentang pernikahan, tentang dirinya yang akan menjadi seorang istri. Tentunya Himawari tidak mau hal tersebut, tetapi karena itu merupakan suatu pekerjaan bagi Akiyasu, jadi Akiyasu mencoba untuk membujuk Himawari agar mau menjadi istrinya. Kelanjutannya, kalian bisa nonton sendiri drama ini. Itulah 5 drama Jepang yang dirilis pada tahun 2020. Jika teman-teman punya saran apa atau siapa lagi yang akan dibahas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan itu aja dari gue pecinta drama. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.